Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 15 dengan saya, Denis Warahidar Maharani, absen 11, yang akan menjelaskan tentang pengertian perubahan iklim dan gejala perubahan iklim. Dan saya, Adela Pralisancia, absen 2, yang akan menjelaskan mengenai dampak dan penyebab perubahan iklim. Selamat menonton! Iklim merupakan rata-rata cuaca yang menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim dapat berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal seperti pada erupsi vulkanik dan variasi sinar matahari. Nah, perubahan iklim berarti perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim tentunya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan pada masa mendatang. Selanjutnya, ada 4 gejala perubahan iklim. Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 atau karbon dioksida di atmosfer yang disebabkan dari asap kendaraan transportasi, industri, dan lainnya. Yang kedua, peningkatan suhu permukaan laut. Hal ini dapat berdampak terhadap kehidupan ekosistem laut dan berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Yang ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Ini berakibat wilayah daratan akan berkurang seiring berjalannya waktu dan pesisir atau pulau kecil suatu negara akan tenggelam, di mana hal itu akan sangat merugikan bagi negara tersebut. Yang keempat, perubahan pola cuaca ekstrim. Hal ini mengakibatkan kerusakan tanaman, hewan, dan infrastruktur yang sangat bahaya bagi keselamatan manusia. Contoh dari cuaca ekstrim yaitu El Nino dan La Nina. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Yang pertama ada kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, kekeringan juga dapat memicu terjadinya badai pasir dan debu yang dapat memindahkan miliaran pasir hingga ke berbagai benua. Kedua, menyebabkan badai destruktif. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan menjadi lebih besar di beberapa wilayah. Tidak jarang, badai ini menyebabkan kematian hingga merusak rumah-rumah warga. Yang ketiga, punahnya beberapa spesies. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa spesies, salah satunya adalah penyu. Penyu hijau yang merupakan spesies yang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena karakteristik hidupnya dipengaruhi oleh suhu. Yang keempat, ada pemutihan karang. Gangguan terhadap kondisi dan kerusakan terumbu karang yang sering dijumpai adalah peristiwa pembentukan karang yang diakibatkan dari tekanan atau stres. Waktu terjadi perubahan besar pada organisasi jaringan dan sitokimia dalam polip karang. Yang kelima, penyusutan keragaman sumber daya genetik. Perubahan iklim yang menyebabkan kepanjangan berdampak pada terhadap lingkungan. Misalnya, kebakaran hutan atau banjir menjadi lebih sering terjadi. Perubahan iklim mempengaruhi pola musim yang berdampak besar terhadap sistem pertanian termasuk di Indonesia. Yang keenam, perubahan interaksi antar spesies. Perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan interaksi antar spesies sehingga memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi stabilitas dan fungsi ekosistem. Yang terakhir, meningkatnya resiko kesehatan. Perubahan iklim bisa menyebabkan resiko kesehatan pada manusia. Kemarau panjang akibat perubahan iklim dapat menyebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit berkembang dengan cepat. Selanjutnya, ada penyebab perubahan iklim. Yang pertama, meningkatnya kadar CO2. CO2 merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu dapat menangkap dan menahan panas matahari. Menurut data dari NASA, konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Adanya peningkatan gas CO2 di atmosfer saat ini lebih banyak berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran fosil. Yang kedua, ada anomali efek rumah kaca. Anomali efek rumah kaca dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme terjadinya efek rumah kaca.
Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gas tersebut seperti karbon dioksida atau CO2, metana seperti CH4, dan uap air atau H2O bertindak seperti kaca pada rumah kaca. Yang kedua adalah efek rumah kaca yang berlebihan. Efek rumah kaca memang dibutuhkan untuk mencegah suhu bumi agar perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu bumi akan naik secara signifikan, yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Selanjutnya, yang ketiga, aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim. Yang pertama, aktivitas manusia yang pertama yang menyebabkan perubahan iklim adalah pengalihan alih fungsi lahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, seiring juga banyak sekali kebutuhan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan juga. Sehingga itulah banyak sekali alih fungsi lahan seperti hutan menjadi perkebunan, hutan menjadi pemukiman sehingga tidak ada lagi daerah resapan air. Yang kedua, penggunaan gas CFC atau freon dalam kehidupan sehari-hari. Satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon. Melalui reaksi tersebut, klorin dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi. Ozon yang rusak tidak bisa menyerap radiasi sinar matahari. Akibatnya, radiasi harusnya diserap oleh ozon, jatuh ke bumi dan menaikkan suhu permukaan bumi. Yang ketiga, penggunaan listrik secara berlebihan. Penggunaan listrik secara berlebihan dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim. Karena listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara. Batu bara juga hampir murni terbuat dari karbon. Yang selanjutnya, nomor 4, aktivitas kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor akan menghasilkan emisi gas buang atau gas sisa pembakaran dari ruang bakar pada mesin. Pada kondisi kendaraan hidup stasioner, emisi gas buang lebih besar dibandingkan pada saat kendaraan kondisi berjalan. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yaitu mengurangi jumlah mobil yang berlalu lalang, merawat mobil secara seksama, dan menggunakan bensin yang bebas timbal. Yang selanjutnya, penyebab perubahan iklim yang selanjutnya ada kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik. Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Tumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. Sampah plastik memiliki sifat sulit terdegradasi dan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat menguraikan sampah plastik. Yang keenam, penimbunan sampah organik. Sampah berkontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana atau CH4. Metana merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mempunyai efek 20-30 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2. Nah, begitulah presentasi dari saya dan juga teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.